Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ono di sini dari Juru Review, dan hari ini kita akan unboxing satu buah PC dari Lenovo. Ini tuh jenisnya all-in-one PC. Kalau kalian misalnya nanyain apa bedanya PC ini sama PC rakitan yang udah pernah kita videoin sebelumnya. Bedanya itu kalau ini tuh komponen-komponennya itu nyatu sama layar. Jadi buat opsi upgrade-nya itu lebih sedikit kalau dibandingkan dengan PC rakitan. Buat model yang satu ini sih, ini bisa upgrade RAM, terus bisa juga upgrade SSD. SSD-nya dia modelnya M.2. Dia udah punya satu slot M.2, tapi buat slot RAM-nya itu cuma ada satu. Dan RAM bawahnya itu cuma 4 GB. Kalau misalnya pengen di-upgrade, Lenovo sih bilangnya ini tuh optimal di 8 GB. Sebenarnya sih bisa juga lebih dari itu, tapi mesti ada settingan yang diubah. Oke, langsung aja kita lihat isi dalamnya. Oke, ini dia isi dalamnya. Ini agak susah ya, karena emang cukup gede juga sih. Ini isi dalamnya. Bentar, ini kayaknya direbahin aja deh. Oke, di sini ada satu kotak kecil dan isinya MOS USB 2.0. Ini MOS yang standar banget. Terus ada power brick. Ini buat sumber powernya. Terus ada kabel power. Sama ini ada, nggak tahu nih cantolan apa. Mungkin ini cantolan headset atau apa kali ya. Dan beberapa dokumen lainnya lah, kayak biasa. Oke, ini nanti saya setting-setting dulu, terus nanti kita kasih tunjuk deh bagaimana bentuknya, dan mungkin nanti akan sedikit saya kasih kesan pertama saya tentang pakai Lenovo Idea Center A340. Ya itu sih kalau nggak salah kodenya ya. Kalau misalnya salah nanti kalian baca aja di judul video ini, dan buat spek lengkapnya nanti baca aja di kolom deskripsi. Oke, kita baru aja selesai setting dan nyobain Lenovo Idea Center A340 all-in-one PC yang pakai Intel i3 generasi 10, RAM 4GB dan internal storage 1TB, dan dia masih pakai HDD. Ketika udah nyobain PC yang satu ini, ada satu hal yang nggak saya suka. Ketika pertama kali dinyalain tuh dia rasanya lemot banget, dan ketika udah dilakuin beberapa kali update Windows, performanya emang meningkat. Dia bisa booting antara 20 sampai 30 detikan. Tapi sayangnya ketika buka aplikasi ada jeda antara 2 sampai 3 detik, dan menurut saya itu agak mengganggu ya. Padahal dia udah pakai i3 generasi 10. Penyebabnya sih mungkin karena Windows 11 yang ada di sini tuh belum optimal, dan sayangnya dia tuh nggak bisa di downgrade ke Windows 10, dan sayangnya lagi
PC yang satu ini tuh masih pakai HDD, belum SSD. Jadi Windowsnya Windows 11, tapi dia masih pakai HDD. Jadi belum optimal gitulah. Dan kalau misalnya pengen di downgrade ke Windows 10, dia bisa. Tapi sayangnya lisensi Windows 11 bawaan pabriknya itu akan hilang. Jadi agak sayang aja sih menurut saya. Selain permasalahan Windows yang tadi, sebenarnya ada banyak hal yang saya suka dari PC yang satu ini. Kayak misalnya layarnya yang gede, speaker yang ngasilin suara yang rapi, terus stand monitor yang kelihatan minimalis, dan dia ada tambahan slot card reader sama combo jack di bagian sebelah kiri. Jadi enak banget kalau misalnya pengen transfer video atau foto dari kamera. Dan kalau mau nyolokin earphone atau headphone juga enak, tinggal colokin di samping, nggak perlu ke belakang. Jadi nggak ribet sama kabel lah. Itu sih beberapa hal yang saya suka. Ngelihat harganya yang 8 juta sih, sebenarnya PC yang satu ini ngasih spek yang cukup oke, tapi karena Windows 11-nya itu belum optimal, kita harus nunggu beberapa kali update lagi biar Windows-nya itu optimal sama prosesornya. Tapi kalau misalnya kamu nggak sabar, kamu bisa sih tambahin SSD M.2 karena dia udah nyediain slot tersebut buat nambahin SSD M.2. Terus apa lagi ya? Ya udah sih gitu aja. Selain permasalahan Windows, pokoknya PC yang satu ini sih menurut saya udah oke banget untuk harganya yang 8 jutaan. Tapi ya itu, karena dia masih pakai HDD dan belum SSD, ya Windows 11-nya belum optimal. Gitu sih yang saya rasain. Dan saya juga masih heran juga sih kenapa produsen-produsen PC atau laptop sekarang masih aja nyediain pilihan HDD. Padahal laptop atau PC yang ada sekarang tuh bundlingnya ya Windows 10 kalau nggak Windows 11. Dan sepengalaman saya pakai Windows 10 tuh dia optimal di perangkat yang pakai SSD. Jadi ya buat apa lagi gitu nyediain pilihan HDD. Nantinya juga pasti konsumen bakal upgrade juga ke SSD. Mungkin buat nyari uang di situ kali ya. Oke, mungkin gitu aja buat video hari ini. Makasih banget semua yang udah nonton. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.